menyelamatkan aliran Kali Cirarap dari krisis ke aksi. Pernahkah kita bertanya, kemana perginya air yang dulu jernih di Kali Cirarap? Dahulu kala, aliran ini bukan sekedar sungai biasa. Sungai ini merupakan sumber kehidupan, di mana tempat masyarakat menggantungkan diri untuk kebutuhan airnya. Ruang bermain anak-anak, hingga sebuah penopang ekosistem lokal. Namun, detik ini, hari ini, semua berbeda. Air yang mengalir membawa bukan hanya kehidupan, tetapi juga limbah-limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah plastik yang terus menumpuk tanpa terkendali. Perlu kita ketahui bersama, di mana kondisi Kali Cirarap mencerminkan persoalan lingkungan yang kompleks berdasarkan perspektif akademis dalam studi lingkungan dan perencanaan pembangunan, bahwa pencemaran sungai bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga kegagalan dalam sistemik. Pertama, masih ada kurangnya dalam pengelolaan limbah terpadu, sehingga banyak aktivitas domestik dan industri yang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Kedua, masih rendahnya kesadaran ekologis masyarakat. Sampah sering dianggap masalah kecil, padahal akumulasinya berdampak besar terhadap kualitas air dan kesehatan lingkungan khususnya. Ketiga, lemahnya pengawasan dan implementasi kebijakan, di mana regulasi mungkin sudah ada, tetapi tanpa pengawasan yang konsisten, pencemaran akan terus terjadi. Dampak dari kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan kulit hingga penyakit serius akibat adanya paparan bahan kimia yang berbahaya. Secara ekologis, pencemaran juga merusak habitat organisme air. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu bingung untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa saran atau pesan yang bisa saya sampaikan, di mana yang pertama, kita perlu memahami bahwa sungai adalah sistem kehidupan, bukan tempat pembuangan akhir, yang setiap sampah kita buang ke sungai itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam bentuk air kotor, dalam bentuk penyakit dan lingkungan yang rusak. Kedua, kita juga harus tahu dan mulai paham dari hal-hal yang sederhana, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai karena plastik itu sangat susah untuk diurai, dan juga kita juga harus memahami pengelolaan limbah rumah tangga dengan bijak. Ketiga, ayo, mari kita dorong partisipasi yang kolektif dalam kajian dalam kebijakan publik. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Komunitas lokal, kami para mahasiswa, hingga pemerintah harus bergerak bersama dalam aksi nyata seperti kerja bakti, edukasi lingkungan terhadap masyarakat, dan juga pengawasan tentunya untuk menjaga pencemaran lingkungan di Kali Cirarap ini. Kita tidak bisa hanya menunggu perubahan, karena kita harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Bayangkan, jika setiap individu yang tinggal di sekitar Kali Cirarap mengambil satu langkah kecil hari ini, satu sampah tidak dibuang, satu orang diedukasi, satu aksi dilakukan, maka perubahan besar bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan. Kali Cirarap adalah cerminan kita. Ketika sungai kotor, itu bukan hanya masalah lingkungan, itu adalah refleksi dari cara kita memperlakukan alam. Mari kita ubah cerita ini dari sungai yang tercemar menjadi sungai yang kembali memberi kehidupan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tetapi warisan yang kita tinggalkan untuk masa depan.